Di surat 5 atau surat kelima surat Al-Maidah ayat 48, ayat ini sangatlah panjang ya, dimulai dengan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi fahkum dan seterusnya. Kemudian di ayat itu lihat saja, nggak usah di pojok kiri atau pojok kanan ya, lihat lurus ke bawah saja. Lihat ke bawah lurus saja, nggak usah pojok kiri pojok kanan, kayak main bola aja lo antum ya. Tendangan pojok kiri pojok kanan ya, antum bukan pemain bola kan, dan malam ini kita sedang tidak main bola kan. Akan lihat ke bawah saja lurus tanpa perlu pojok-pojokan ya. Lihat di sana ada kalimat, kata Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan minhaja, jalan manhaj, jalan yang terang. Berarti maknanya sama dengan tariqah. Paham? Maknanya sama dengan sirat. Paham ya? Definisi salaf menurut bahasa, salaf itu ya artinya yang telah lalu. Jadi sesuatu yang lalu itu biasa disebut dengan salaf. Dalam Al-Quran kita dapati kata salaf itu menunjukkan sesuatu yang telah lalu. Secara bahasa ya, misalnya antum lihat, kalau saya sebutkan banyak ayat, nanti antum malah gak hafal-hafal. Antum contoh kata salaf yang bermakna cara bahasa, artinya orang sebelum kita. Di surat 4 An-Nisa ayat 22 juga ayat 23. Wala tunkihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jadi awal sababun nuzul ayat itu orang-orang Yahudi dulu, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik dulu itu kalau ayah punya bini meninggal, ayahnya meninggal punya bini-bini itu jadi warisan. Boleh dikawinin sama anaknya. Faham? Nah, karena warisan dia boleh miliki. Maka Allah turunkan ayat ini, yaitu janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Lalu kata Allah, illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lalu biarlah dia berlalu. Kata Allah, illa ma qad salaf, kecuali yang sudah telah lalu. Paham? Allah menyebutkan orang tua para sahabat sebelum mereka itu dengan kata salaf. Paham? Atau di surat yang sama ayat 23 ketika Allah bicara tentang muharramat, wanita-wanita haram dinikahi, ibu lihat, antum lihat ke bawah, di sana ada kalimat antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan kamu tidak boleh mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu perkawinan kecuali apa-apa yang telah lalu. Paham? Nah, jadi secara bahasa salaf itu artinya yang telah lalu. Paham? Maka kata salaf orang-orang yang dahulu dari kita. Maka kalau dikatakan salaf secara mutlak orang-orang yang sebelum kita namanya salaf. Bisa difahami tidak? Tetapi dalam istilah syariat manhajiyah, ketika dikatakan salaf, biasa para ulama untuk membedakan. Karena orang sebelum kita ada yang direkomendasikan oleh Allah, ada pula yang tidak direkomendasikan oleh Allah. Paham? Maka orang-orang yang layak untuk diikuti jejaknya, maka para ulama mensifati mereka dengan salafus salih, orang-orang dahulu yang saleh. Paham? Dan dalam hadis Nabi, seluruh ulama sepakat salafus salih itu hanya terfokus
kepada 3 generasi saja. Para sahabat sebagai generasi terbaik yang dibina, ditarbiyah, atau bahasa kita diedukasi langsung, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini alumni pertama dari umat ini. Paham? Mereka tumbuh dan besar di madrasatun nubuwah, di madrasah kenabian. Karena guru mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kemudian generasi pertama melahirkan generasi berkualitas yang kedua, yang dalam bahasa syariat disebut tabi'in. Paham? Karena tabi'in artinya orang yang mengikuti, yaitu mengikuti generasi salafnya, yaitu para sahabat tadi. Paham? Kemudian generasi kedua melahirkan generasi yang ketiga, yang masih di atas kebaikan, yang masih di atas kebenaran. Mereka itu tabi'ut tabi'in, artinya mereka yang mengikuti tabi'in, generasi yang kedua. Secara kauniyah, secara alamiah, biasa orang-orang itu air, coba antum lihat jalannya air. Air itu kalau kita hitung kilometer, kesuciannya terjaga hanya pada fase yang, bukan fase, pada jarak yang ketiga saja. Kira-kira ini hulunya agak ke bawah, ke bawah, apalagi lewat condet pasti kotor deh. Paham maksud ilustrasinya? Paham? Itu cara kaunnya air. Betul? Air itu kalau mengalir dari hulu tuh bersih itu biasa di mana? Biasa Anda dapatkan air murni itu di Katulampa. Betul? Begitu mulai masuk sampai ke Jakarta, lewat Ciliwung, lewat Condet, ngaco tuh. Banyak sampah dibuang di sana kan? Maka bercampurlah. Tetapi karena air itu yang sehari diminum, dikonsumsi, sehingga yang racun pun dianggap air suci. Air layak minum. Sehingga kita tawarkan, itu air beracun. Jangan suka salah-salahin orang. Gitu. Paham? Ketika kita kasih tahu, jangan minum air itu sudah beracun, bercampur dengan racun. Maksudnya bid'ah maksudnya. Apa kata dia? Jangan suka bid'ah orang gitu. Padahal kita tunjukkan, ini loh kumannya loh, ini loh kotorannya. Kenapa ini dari jauh? Kalau kamu ingin meminum air murni, janganlah ke hulunya, ambillah sumbernya dari sana, niscaya kamu akan mendapatkan air yang jernih.